Daron bertanya, "Saudara Carlen, saya ingin tahu bagaimana trigram itu? Apakah ini baik atau buruk?" Carlen menghela nafas ringan dan meratap, "Mungkin aku tidak cukup baik. Saya melihat hal ini, seperti melihat bunga di balik kabut, dan seperti melihat bulan di dalam air." Daron mendengarkan, mau tidak mau bergumam, "Saya meminta Anda untuk memberitahu keberuntungan saya. Anda memberi saya seluruh 2 baris lirik menghitung hal seperti apa." "Konyol," Carlen merengek rendah, dengan alis berdiri bertanya kepadanya, "Ini hanya 2 idiom, bagaimana cara ditulis ke dalam lagu setelah saya katakan menjadi liriknya?" Daron buru-buru berkata, "Saudara Carlen, itu bukanlah apa yang saya maksud. Maksudku, bisakah kamu bekerja keras dan menjelaskannya kepadaku dengan lebih jelas?" Carlen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Arti harfiahnya sudah sangat jelas, hanya tidak bisa melihat, tidak bisa mengerti, dan masalah ini memiliki penyebab internal yang rumit, terlalu banyak penyebab eksternal, variabel yang besar, bentuknya mungkin berubah setiap menit dan detik, sudah jauh di luar kemampuanku." Mendengar ini, Daron tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya dan menghela nafas. "Jika Anda tidak dapat melihatnya, saya mungkin tidak dapat memahaminya." Mengatakan itu, dia melihat keluar jendela dan mendesah pelan, "Hei, sudah lama sejak aku kembali." Carlen melirik keluar jendela dan bertanya kepadanya, "Daron, nenek moyangmu berasal dari Makassar, kan?" "Ya." Daron mengangguk dan berkata, "Orang Makassar asli." Carlen menghela nafas, "Nenek moyangmu adalah pedagang Makassar. Tidak heran bisnis Anda begitu sukses dalam hidup ini." Setelah itu, Carlen menatapnya dan berkata, "Daron, kamu dan aku tidak muda, izinkan aku bertanya padamu, jangan merasa tiba-tiba." Daron berkata, "Saudara Carlen, tolong tanyakan." Carlen sedikit mengangguk dan bertanya, "Apakah kamu pernah mempertimbangkan bagaimana menangani urusanmu setelah kematian? Haruskah Anda beristirahat di Amerika Serikat untuk waktu yang lama atau kembali ke asal Anda?" Daron tertawa dan menghela nafas, "Saya telah memikirkan masalah ini sejak 20 hingga 30 tahun yang lalu, tetapi belum ada hasilnya sampai sekarang." Kata Daron makan sedikit, dan berkata, "Orang tua saya meninggal lebih awal. Mereka dimakamkan dengan leluhur mereka di kuburan leluhur Makassar. Menurut alasannya, saya telah mengambang di luar sebagian besar hidup saya, harusnya kembali ke akarku setelah mati, baru kembali untuk dikuburkan bersama orang tuanya." Kemudian, Daron mengeluh, "Tapi, saya telah bersama orang tua saya selama 80 tahun, bagaimanapun, saya tidak dapat mengingat penampilan mereka. Jadi jika saya kembali ke akar saya di masa depan, saya khawatir orang-orang di sana akan kurang lebih tidak nyaman. Selain itu, jika saya kembali ke akar saya, jika anak dan cucu ingin memberi hormat kepada saya, itu akan menjadi masalah. Saya kebanyakan bersama mereka dalam hidup ini. Jika benar-benar ada jiwa setelah kematian, maka saya lebih memilih untuk lebih dekat dengan anak dan cucu saya sehingga saya bisa terus menemani mereka." Carlen tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Daron, jangan melebih-lebihkan kebutuhan Anda sendiri pada anak dan cucu Anda ketika Anda lebih tua. Terkadang itu hanya angan-angan di pihak kita, tulang-tulang tua." Setelah mengatakan itu, Carlen tersenyum dan berkata ringan, "Terkadang aku merasa masih dibutuhkan oleh banyak orang, tetapi kenyataannya, aku hanya menjadi beban masyarakat." Daron tertawa, "Ini tidak sama untuk saya dan Anda. Kamu anggota keluarga Carlen melihat melalui nasib surga sejak awal, jadi kamu agak kurus terhadap kerabat garis keturunanmu, sementara saya telah mengajar anak-anak saya sejak mereka masih muda bahwa garis keturunan mengalahkan segalanya dalam banyak kasus, termasuk kehidupan mereka sendiri." "Semoga saja begitu." Carlen tersenyum tanpa komitmen dan tidak berkomentar terlalu banyak. Daron tampaknya memiliki banyak emosi di hatinya saat ini. Dan setelah menghela nafas, dia bersandar di kursi sofa yang nyaman dan melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 90 menit kemudian,
Boeing 747 akhirnya mendarat di Bandara Jakarta. Saat pesawat mendarat, benturan normal antara roda pendarat dan tanah membuat jantung Douglas berdetak kencang untuk beberapa saat. Dan dokter perawatan kesehatan buru-buru membantunya dengan segala macam menenangkan sebelum dia sedikit lebih nyaman. Daron tahu betul di dalam hatinya bahwa tubuhnya telah mencapai tahap akhir. Jika dalam perjalanan ke Jakarta ini tidak mendapatkan rejuvenation pill, maka dengan kondisi tubuhnya, mungkin tidak ada cara untuk meninggalkan kota ini hidup-hidup. Jadi, menang atau kalah, itu hanya soal waktu. Dia melihat keluar jendela dan berdoa dalam hatinya bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan kali ini. Setelah pesawat mendarat, pesawat dipandu oleh kendaraan pemandu darat dan meluncur ke hanggar yang disewa Devano. Setelah pesawat berhenti, pintu kabin terbuka. Salah satu anak buah Devano naik eskalator lift langsung ke pintu pesawat. Saat pintu kabin dibuka oleh petugas, anak buah Devano, yang berdiri tepat di pintu kabin, bertanya dengan dingin, "Apakah ini pesawat yang Tuan Daron Fei naiki?" Salah satu pelayan berkata dengan sedikit kesal, "Hei, perhatikan caramu berbicara. Nama tuan kami bukanlah sesuatu yang bisa kamu panggil langsung." Anak buah Devano berkata dengan nada menghina, "Siapa nama tuannya? Tuanmu bukanlah tuanku. Saya hanya mengenali nama orang yang melamar di sini. Sebaiknya Anda pergi dan katakan padanya untuk membawa surat undangan elektronik kami dan ID-nya untuk diverifikasi oleh staf kami." Petugas yang menemani tidak menyangka pemuda itu berbicara begitu kasar. Jadi dia dengan dingin bertanya, "Nak, sikap seperti apa yang kamu bicarakan? Apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara?" Pria Devano mencibir, "Saya tidak tahu dengan siapa saya berbicara. Dan saya terlalu malas untuk tahu. Saya hanya tahu bahwa jika Anda menolak untuk mematuhi pengaturan, atau jika efisiensi Anda terlalu lambat, saya akan melaporkan langsung kepada pemimpin saya. Dan jika partisipasi tuan Anda didiskualifikasi pada saat itu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu sebelumnya." Ketika rombongan Daron mendengar kata-kata ini, dia ketakutan sampai berkeringat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa seorang anggota staf kecil bisa begitu tangguh. Dan masalah itu sangat penting sehingga di luar kendalinya. Jadi dia hanya bisa berkata jujur, "Kamu adik kecil, jangan marah. Aku tidak memikirkan apa yang baru saja kukatakan, jadi jangan terlalu jahat padaku." Pada saat ini, Daron juga datang ke pintu kabin dengan bantuan dua dokter perawatan kesehatan. Dia melihat staf muda dan berkata dengan wajah minta maaf, "Maaf, adikku, kepala pelayanku ini sedikit pemarah, jangan marah padanya." Anak buah Devano memandang Daron dan bertanya, "Siapa kamu?" Daron berkata, "Nama keluarga saya Fei, nama lengkap saya Daron Fei." Anak buah Devano mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, "Mulai sekarang, kamu harus mematuhi pengaturan dan manajemen kami dalam segala hal. Suruh kapten Anda keluar dari hanggar dalam 10 menit dan berangkat untuk transfer ke Bandara Jakarta. Di kota berikutnya, tidak ada lagi tempat parkir di sini. Kamu harus menyerahkan hanggar dalam 10 menit. Aku masih harus menerima peserta berikutnya di sini." Daron buru-buru berkata dengan hormat, "Adik laki-laki, jangan khawatir. Aku akan mengatur agar mereka lepas landas lebih awal dan bergegas untuk menyerahkan hanggar." Pada saat ini, rombongan Daron memiliki ekspresi yang agak malu dan buru-buru berkata, "Kami memiliki 2 mobil anti peluru di ruang kargo perut yang dimodifikasi ini. Menurunkannya mungkin merepotkan. Bisakah Anda memberi kami setengah jam tambahan?" Anak buah Devano berkata dengan dingin, "Kami memiliki armada kendaraan terpadu untuk mengambil dan menurunkan. Anda tidak perlu menyiapkan kendaraan apapun."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.